malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur hari ini kita kembali dipertemukan dalam renungan kita pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan ketika Engkau boleh menyertai kami dalam aktivitas kami selama satu hari ini. Dan malam hari ini Bapa, kami bersyukur Tuhan boleh mengingatkan kami dan boleh menuntun kami untuk kami boleh ada di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi kami mampu untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini tertulis dari Yosua pasal yang ke-14 ayat 6 sampai 15. Yosua pasalnya yang ke-14 ayat 6 sampai 15 yang menyatakan, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kemas itu kepadanya, Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu, orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang, telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikian pembacaan Alkitab kita. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kita boleh naikkan kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh mengikuti ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa dari kita yang tidak menginginkan kesuksesan? Tentu masing-masing dari kita menginginkan sebuah kesuksesan. Pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan kesuksesan itu? Tokoh-tokoh yang saat ini terkenal ketika mereka boleh mendapatkan kesuksesan, kita kenal dengan penemu dari Facebook, Mark Zuckerberg,
dan Steve Jobs, Bill Gates, mereka adalah orang-orang sukses. Bagaimana mereka mendapatkan kesuksesan? Tentu mereka melewati proses yang ada. Mereka melewati setiap tantangan yang ada. Dan memang tidak sedikit mereka gagal. Tapi kuncinya, mereka mau mengikuti setiap proses yang ada. Dan tidak sebentar mereka mendapatkan kesuksesan mereka. Hari ini dari perikop yang kita baca, kita diperkenalkan dan diperlihatkan bagaimana cara orang Kristen untuk mendapatkan kesuksesan. Kita belajar dari tokoh Kaleb, salah satu bagian dari suku Yehuda. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang kita mau pelajari dari tokoh Kaleb ini, tentunya kita paham bahwa untuk mendapatkan kesuksesan tidak ada yang mudah, butuh proses semuanya. Begitu juga dengan Kaleb, dia melewati proses yang ada dan tidak sebentar dia mengikuti proses itu. Tapi hari ini 3 hal yang kita pelajari dari Kaleb untuk dia bisa mendapatkan hal yang dia inginkan atau kesuksesan yang dia inginkan. Yang pertama, kita belajar dari tokoh Kaleb bahwa untuk mendapatkan sebuah kesuksesan yang harus kita lakukan adalah berkata yang jujur. Dalam ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7 kita diperlihatkan. Saat itu Kaleb diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan sekembalinya Kaleb dari tanah Kanaan, dia menceritakan segala yang dia lihat. Memang dia melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang sudah menduduki tanah Kanaan, termasuk orang Enak. Bangsa-bangsa lain mengenal orang-orang Enak ini adalah orang-orang yang tidak terkalahkan. Meskipun demikian, Kaleb tidak menutupi bahwa dia melihat tanah Kanaan adalah tanah yang subur. Kalau kita mau tarik dalam kehidupan kita, bukankah saat ini realitanya banyak kita temukan bahwa orang yang tidak berlaku jujur justru dia yang mendapatkan kesuksesan. Pertanyaannya, apakah kesuksesan yang dia dapatkan itu berlangsung lama? Dan dari perikop kita pada malam hari ini, Kaleb mengajarkan kita bahwa dengan dia berkata jujur, dia mendapatkan kesuksesan atau hal yang dia inginkan, yaitu tanah. Tidak hanya sekejap mata dia nikmati, bahkan tidak hanya dia sendiri yang nikmati, keturunannya pun menikmati kesuksesan atau hal yang dia inginkan. Dan itulah yang harus kita tanamkan sebagai orang Kristen. Meskipun di luar sana orang begitu gampang mendapatkan kesuksesan dengan cara yang curang, tapi sebagai anak-anak Kristus, sebagai anak-anak terang, mari tanamkan dalam diri kita untuk mendapatkan kesuksesan. Mari kita berlaku yang jujur, karena ketika kita sudah berlaku yang jujur, kesuksesan yang kita dapatkan tidak hanya sekejap mata, tapi kita bisa menikmati itu semua selama kehidupan kita boleh ada di dunia ini. Tidak hanya kita yang menikmati, tapi anak cucu kita, bahkan keturunan kita pun akan menikmati kejujuran yang boleh kita lakukan. Hal yang kedua yang kita pelajari untuk mendapatkan kesuksesan dari tokoh Kaleb, yang dia lakukan adalah Kaleb tetap setia menjadi pengikut Kristus. Kaleb boleh setia ikut dalam proses yang Tuhan berikan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diperlihatkan meskipun saat itu saudara-saudara Kaleb melakukan atau bersikap tawar hati terhadap
terhadap bangsa dan terhadap Allah. Tapi yang Kaleb lakukan adalah dia tetap menjadi pengikut Tuhan. Dia tidak berkelain hati. Dia tetap menjadi pengikut Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Dan itu juga yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Kita juga boleh contoh dari para tokoh-tokoh yang sudah sukses. Mereka tidak menikmati kesuksesan, mereka tidak mendapatkan kesuksesan segampang membalikkan telapak tangan. Mereka mengikuti proses yang ada. Ada yang prosesnya sebentar, tapi juga ada proses yang begitu lama. Kuncinya setia terhadap proses itu. Ketika kita hari ini menginginkan, kira-kira saya ingin sesuatu barang, atau saya ingin sebuah tingkat sosial dalam kehidupan kita. Ketika kita boleh setia dalam proses itu, dan kita boleh setia terhadap Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pun akan menjawab setiap doa-doa kita. Tuhan juga akan melihat kesetiaan kita dalam proses. Sama seperti orang-orang sukses di sana, ketika mereka boleh menikmati proses yang ada, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Pada akhirnya, mereka mendapatkan upah dari kesuksesan itu, upah dari proses itu, sehingga mereka bisa menjadi sukses. Mari, kita setia terhadap Tuhan. Kita setia mengikuti proses yang Tuhan berikan. Sehingga nantinya, ketika Tuhan melihat kesetiaan kita, kita pun juga akan melihat dan mendapatkan upah dari kesetiaan kita. Baik kesetiaan terhadap Tuhan maupun kesetiaan terhadap proses. Tidak ada proses yang mengkhianat. Tidak ada hasil yang mengkhianati proses itu. Mari, jangan pernah takut terhadap proses itu. Biarlah proses itu yang akan membentuk diri kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin layak untuk mendapatkan kesuksesan. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari perikop ini, kita belajar dari Kaleb bahwa memiliki iman yang aktif itu penting dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kaleb bukanlah orang sembarangan. Dia orang yang cukup berjasa bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena dia boleh mengintai di tanah Kanaan. Harusnya ketika saat itu Yosua akan membagikan letak-letak wilayah-wilayah untuk 12 suku Israel, bangsa Yehuda atau suku Yehuda yang di dalamnya ada Kaleb, dia mendapatkan bagian yang pertama. Tapi di sini kalau kita ketahui bahwa sudah 2,5 suku yang mendapatkan, dan Kaleb bersama dengan sukunya belum mendapatkan apapun. Tapi dengan imannya, Kaleb percaya bahwa Allah yang dia sembah, yang selama ini dia ikuti, tidak pernah melupakannya. Kaleb tetap berusaha dengan iman percayanya bahwa nantinya dia akan mendapatkan keinginan, yaitu tanah bagi dia dan bagi sukunya. Dan terbukti Kaleb mendatangi Yosua dan dia menceritakan segalanya. Sampai saat itu dia tetap percaya bahwa Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doanya, setiap keinginannya. Dan Tuhan juga tidak pernah mengingkari janjinya bahwa dia dengan sukunya, dengan anak cucunya akan mendapatkan tanah yang dia janjikan kepada Musa. Itu juga yang kita mau terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mari Bapak Ibu, miliki iman yang aktif. Seperti kata pepatah, iman tanpa perbuatan adalah mati.
iman berdiri sendiri tanpa adanya tindakan itu tidak bermakna apa-apa. Tapi ketika iman itu berbarengan dengan sebuah tindakan, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Maka dari itu, mari untuk mendapatkan kesuksesan, kita mau imani tujuan kita dibarengi dengan tindakan kita untuk mencapai tujuan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita menginginkan kesuksesan. Tapi mari untuk mendapatkan kesuksesan, Alkitab kita sudah mengajarkan, jangan pakai cara-cara dunia yang menyesatkan. Karena ketika kita menggunakan cara-cara dunia untuk mendapatkan kesuksesan, kita hanya akan mendapatkan kesuksesan yang hanya sekejap mata. Tapi untuk mendapatkan kesuksesan yang begitu lama, terapkan apa yang Alkitab sudah ajarkan kepada kita. Terapkan, kita dapat hidup jujur, kita terus mengandalkan Tuhan, dan kita mau beriman serta bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kejar kesuksesan kita dengan terus mengandalkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidupkan firman Tuhan itu sehingga tampak dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh mengizinkan kami, Engkau boleh menuntun kami dalam aktivitas kami selama satu hari ini. Kami pun bersyukur ketika Tuhan boleh kembali mengingatkan kami, boleh mengundang kami di dalam ibadah keluarga kami pada malam hari ini. Dan saat ini Bapa, kami akan kembali beristirahat. Tuhan mau jaga dan pelihara kami. Sebelumnya Tuhan, mampukan kami, tanamkan kami selalu, agar firman Tuhan yang telah kami dengar, yang hari ini mengajarkan kami untuk menggapai kesuksesan, kami harus mencontoh Kaleb. Ketika dia boleh berkata yang jujur, berlaku yang benar, dia boleh setia terhadap Tuhan dan setia terhadap proses. Dia boleh beriman dan boleh bertindak atas apa yang dia inginkan. Mampukan kami Bapa, agar kami boleh mencontoh Kaleb untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, di malam hari ini Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu bersatu hati bersama dengan segenap persekutuan jemaat Zebaot Bogor. Saat ini Bapa, kami ingin mendoakan keluarga dari Bapak Edi Maitimu. Ketika hari ini Engkau telah memanggil anggota keluarga mereka, kakak dari Bapak Edi telah Engkau permuliakan. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang memanggil, Engkau Allah juga yang boleh menjadi penghibur bagi keluarga. Untuk itu Tuhan, berikan penghiburan yang sejati bagi keluarga Bapak Edi Maitimu. Kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang juga dalam segala pergumulan kehidupan. Tuhan mau bersama-sama dengan mereka. Tuhan juga pakai kami Bapa sebagai alat penghibur bagi setiap keluarga-keluarga yang berduka maupun ada dalam setiap pergumulan kehidupan. Bapa di dalam surga, malam hari ini juga Bapa, kami datang ke hadirat-Mu mendoakan keberadaan saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan jaga dan pelihara mereka. Berikan pemulihan yang sejati yang asalnya daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan pakai para pemimpin-pemimpin kami, baik mereka yang ada di pusat maupun mereka yang ada di daerah, agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan boleh berkenan atasnya. Bapa di dalam surga, kami tidak lupa juga untuk persekutuan Jemaat Zebaot Bogor. Hampir
4-5 bulan kami tidak bertemu dalam sebuah persekutuan, tapi kami yakin dan percaya kuasa kasih Tuhan boleh terus ada dalam persekutuan kami ini. Dan saat ini Bapak, kami akan beristirahat. Tuhan mau jaga kami dalam istirahat malam kami ini. Ini doa syukur dan harapan kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Tetap terapkan protokol kesehatan, tetap hidup sehat. Tuhan memberkati kita.